Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatania dari kelas 5C dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur dalam cerita muatan bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar, tema 4 subtema 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur di dalam cerita. Di sini Ibu mempunyai sebuah video, nanti kalian simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dalam cerita muatan bahasa Indonesia kelas 4 tema 4 subtema 3. KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, baik itu cerpen, dongeng, dan lain-lain. Unsur yang membangun sebuah cerita disebut unsur intrinsik. Unsur-unsur dalam cerita terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada tokoh, yang kedua alur atau plot, yang ketiga latar atau setting, dan yang keempat adalah amanat. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang memiliki sifat atau tingkah laku tertentu. Tokoh terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada tokoh utama atau tokoh inti dalam cerita. Yang kedua ada tokoh pendamping atau tokoh yang mendampingi tokoh utama. Dan yang ketiga ada figuran atau tokoh pelengkap dalam cerita. Yang kedua ada latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai waktu, suasana, dan tempat. Latar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada latar tempat, yaitu tempat terjadinya cerita. Contohnya seperti di desa, di hutan, di kota, dan lain-lain. Yang kedua, latar waktu atau waktu terjadinya cerita. Contohnya pagi, siang, sore, malam, dan lain-lain. Yang ketiga ada suasana, yaitu bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Contohnya seperti senang, sedih, dan lain-lain. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu jalannya sebuah cerita atau runtutan cerita. Alur terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada alur maju, yaitu peristiwa dalam cerita diceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua ada alur mundur, yaitu peristiwa dalam cerita diceritakan dari akhir ke awal atau masa lalu. Yang ketiga ada alur campuran, yaitu gabungan alur maju dan alur mundur. Unsur dalam cerita yang keempat yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Amanat ada yang tersurat, yaitu nasihat tertuliskan oleh pengarang, dan ada juga yang tersirat,
yaitu kita akan mengetahui amanatnya setelah membaca cerita tersebut. Sekian pemaparan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video tadi, Ibu meminta satu orang untuk membacakan cerita itu. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Si kancil dan kuda sombong pada suatu hari kancil pergi berjalan-jalan melewati pinggir hutan. Semalam hujan sangat deras. Banyak sekali kubangan yang tidak terlihat sehingga kancil harus berjalan dengan cara melompat-lompat untuk menghindar dari kubangan tersebut. Tiba-tiba muncullah seekor kuda. Tubuh pemuda tersebut sangat besar, kuat dan gagah. Ia berlari menuju kancil. Pada saat sampai di depan kancil, makinnya mengamati kubangan tersebut sehingga ia mendekati kancil. Hei kuda, pelankan jalanmu, tegur kancil. Haha, kamu yang salah karena kurang gesit. Bukan salahku jika kau terkena cipratan itu, ejek kuda. Bukannya meminta maaf, kuda malah mengejeknya. Jangan sombong kau kuda, itu tidak baik. Seharusnya kau meminta maaf, bukannya malah menyalahkanku, ujar kancil menasehati. Coba Ibu meminta tolong kepada Anindya untuk membantukan. Tersebut kancil pun merasa sangat terhina. Ia pun menahan amarahnya dan langsung mencari cara agar ia jerah. Akhirnya ia pun mendapatkan ide. Begitukah kuda? Kalau begitu bagaimana jika kita adu lari? Kita buktikan siapa yang dapat berlari dengan cepat, ujar kancil menantang. Sudah jelas aku yang akan menang, tapi baiklah, aku akan menghargaimu dan menerima tantanganmu. Itu ejek kuda sambil tertawa. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadakan pertandingan lari esok hari. Berita tersebut terdengar oleh seluruh hutan. Kancil pun berlatih dengan semangat. Hari yang ditentukan pun tiba. Para binatang berkumpul. Mereka semua sangat yakin kuda yang akan memenangkan pertandingan. Namun sang kancil sama sekali tidak patah semangat. Begitu pertandingan dimulai, pada awalnya kuda yang memimpin di depan, namun pada saat memasuki hutan kuda mulai kesulitan karena pohon-pohon yang sangat tinggi, akar yang melintang, kubangan di mana-mana, dan semak yang menutupi jalan. Berbeda dengan kancil, ia bergerak dengan gesit tanpa halangan karena latihannya. Ia hafal dengan jalanan yang berada di dalam hutan. Akhirnya kancil yang sampai di garis akhir terlebih dahulu. Semua penduduk hutan tidak menyangkanya dan bersorak-sorai gembira. Sementara sang kuda sampai di garis akhir dengan menahan rasa malunya. Sejak saat itulah kuda jarang terlihat di hutan dan tidak lagi menyombongkan diri sendiri. Nah, setelah apa yang dibacakan oleh Sani dan Anindya, menurut kalian apa amanat atau pesan dari cerita ini? Coba ada yang tahu tidak? Amanatnya apa?
amanat dari cerita ini adalah bahwa semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Terus kita juga tidak boleh sombong ya. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal. Coba ini yang nomor 1 dibaca oleh Sani. Semut merah itu berusaha naik ke atas melawan gelombang yang besar. Berkat kegigihan dan tidak mudah putus asa, ia dapat mencapai permukaan daun itu dengan kepemilikannya. Ia bisa pesan dari cerita tersebut adalah, Coba yang mana jawabannya? Apakah dengan usaha sungguh-sungguh keberhasilan dapat dicapai, atau mengerjakan sesuatu dengan semangat, atau ikhlas dan tabah adalah satu jalan menuju kesuksesan? Coba yang mana yang benar? ya, Yang A. Ini? Ini ya. Coba yang nomor 2. aku bacain. Boleh. Ia setiap pagi membantu ibu merapikan tempat tidurnya. Siang hari Mila dan teman-temannya bermain boneka. Setelah bermain, mereka merapikan kembali bonekanya. Watak Mila adalah Apakah rajin, malas, atau hemat? rajin. Yang lainnya gimana? Rajin? Rajin. Pesan dari sebuah cerita disebut Tokoh? amanat. Tokoh atau amanat? Amanat kan pesan. Amanat. Lanjut lagi. Keadaan tempat atau suara dalam cerita tersebut. Keadaan tempat atau suasana dalam cerita. Kata tidak disebut apa? Latar. Latar. Satu lagi ya. Bagian dari unsur suatu cerita yang menunjukkan sifat seorang tokoh dalam ceritanya disebut Latar. Latar atau waktu? watak. Nah, sudah selesai ya. Wah, ternyata kalian sudah pintar semua. Jadi soal yang dikerjakan tadi betul semua ya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.